Shalom anak-anak ibu sekalian kelas 9, apa kabarnya? Tentunya kalian dalam keadaan baik saja ya. Nah, kali ini jumpa kembali bersama Ibu Asina. Kita satu semester ini akan mempelajari pendidikan agama Kristen. Semoga kalian tetap semangat walaupun kita belajar secara daring. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Buat yang di rumah juga, silahkan berdoa. Doa dimulai. Amin. Ya, anak-anak sekalian yang ada di rumah, kita pada saat ini akan belajar yang pertama, semester pertama bab 1, yaitu turunnya Roh Kudus. Ya. Nah, sumber Alkitab kita yaitu boleh kalian buka nanti Keluaran 34 ayat 22, kemudian Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nah, kita akan membahas materi pertama A, bagian A. Janji Allah tentang turunnya Roh Kudus. Nah, ternyata anak-anak sekalian, sebelum Roh Kudus itu turun, sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama oleh para nabi, yaitu Nabi Yesaya. Ia menjelaskan mengenai perang dan pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan manusia. Nah, itu ya janji Allah di dalam turunnya Roh Kudus, tetapi perjanjian lama tadi itu oleh para nabi, ya kan? Bagaimana Roh Kudus itu berperan di dalam membantu mereka dalam perang. Oke, yang dalam perjanjian baru Yesus sendiri yang mengatakannya sebelum terangkat ke surga. Nah, kalau kalian masih ingat, sebelum Yesus naik ke surga, dia telah berjanji akan memberikan Roh Kudus, Roh penghibur untuk murid-muridnya. Nah, berikutnya bagian B, gereja perdana sebagai wujud janji Allah. Nah, setelah turunnya Roh Kudus tadi, ya Roh Kudus itu dikenal sebagai hari Pentakosta. Nah, anak-anak, Pentakosta itu adalah merupakan hari yang penting bagi tradisi Yahudi. Itu adalah hari terbesar setelah hari Paskah, ya. Pentakosta berarti penta 50. Pentakosta berarti hari yang ke-50. Itu dikatakan sebagai hari turunnya Roh Kudus, ya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, di situ jelas kita bisa melihat bagaimana proses terjadinya turunnya Roh Kudus itu, ya, di mana ada angin bertiup keras, kemudian ada nyala api di atas kepala murid-murid Yesus, kemudian mereka berbicara dengan berbagai bahasa yang orang-orang sekitar mengatakan bahwa mereka ini adalah mabuk, mereka ini orang gila. Nah, anak-anak sekalian, itulah nanti yang menjadi titik pemberitaan Injil kepada semua orang, termasuk orang-orang non-Yahudi. Nah, ternyata kehadiran Roh Kudus itu sangat besar bagi orang percaya. Kehadirannya itu sangat besar bagi orang yang percaya. Nah, di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dikatakan untuk melakukan sesuatu. Nah, Roh Kudus itu membantu orang untuk melakukan sesuatu. Ya, dampak kuasa Allah yang luar biasa tercermin dalam kehidupan para murid Yesus. Nah, dengan adanya Roh Kudus tadi yang turun ke kepala murid-murid Yesus, mereka menjadi orang yang berani bersaksi dan menyampaikan berita keselamatan. Meskipun banyak orang yang tidak menyukai kehadiran mereka, tapi mereka terus memberitakan berita keselamatan. Nah, anak-anak sekalian, yang berikutnya kita akan membahas mengenai Roh Kudus itu apa, ya? Atau lebih tepatnya
fungsinya itu pasti berbeda-beda ya. Nah, yang pertama, Roh Kudus itu memiliki arti yang mengubahkan. Nah, itu bisa kita lihat ketika Petrus, murid Yesus, menyangkali Yesus sebanyak 3 kali. Kemudian dia menyesal dan dia berubah menjadi orang yang baik. Kemudian yang kedua, Roh Kudus menerangi hati setiap orang untuk melihat kebenaran. Nah, artinya di sini adalah Roh Kudus itu memimpin kalian. Ketika kalian mulai berada itu melihat ada yang salah, ada yang benar, Roh Kudus akan menuntun kalian, oh pilih saja yang benar ini. Itu ada Roh Kudus di situ ya. Kemudian yang ketiga, Roh Kudus memanggil dan menggerakkan orang-orang yang telah dipilih Allah menerima kebenaran. Nah, ini ya, di sini Roh Kudusnya itu. Kemudian ada Roh Kudus menghimpun orang-orang percaya dan memberi pengajaran dalam persekutuan dengan Allah. Nah, ini lebih tepatnya mungkin ketika kita lagi bersekutu di dalam satu ibadah atau persekutuan ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Roh Kudus menolong, menjaga, dan memelihara persekutuan yang dibentuk oleh Allah. Yang kelima, Roh Kudus, yang keenam ya, Roh Kudus memampukan orang-orang percaya untuk bersaksi dan menjadi berkat bagi semua orang. Nah, disinilah juga pentingnya Roh Kudus itu untuk menguatkan kita, membuat kita supaya kita tidak lemah dan kita berani untuk bersaksi dan menjadi berkat bagi semua orang, bersaksi tentang berita keselamatan. Nah, anak-anak ibu sekalian, turunnya Roh Kudus ini menjadi awal terbentuknya jemaat perdana, atau bisa dikatakan dari turunnya Roh Kudus inilah akan dibentuk jemaat mula-mula ya. Oke, kita lanjut ya. Nah, yang bagian C, gereja perdana dan tantangannya. Nah, perjalanan gereja perdana atau gereja mula-mula itu anak-anak tidaklah mudah. Ya, ada banyak tantangan yang dihadapi, banyak yang beragam dan sangat-sangat rumit. Roh Kudus menyertai gereja, tetapi sisi kemanusiaannya, jika dilihat dari sisi kemanusiaannya, jemaat ikut juga terpengaruh gitu ya. Jadi karena ada tantangan tadi, memang sih kita percaya Roh Kudus itu menyertai gereja, tetapi sekarang manusianya ya kan, manusianya ikut terpengaruh. Nah, apa saja sih tantangannya? Tantangan gereja mula-mula itu. Yang pertama tantangannya adalah gereja perdana menghadapi ajaran-ajaran sesat yang menyusup ke gereja. Baru persembahan kurban pada patung kaisar. Kemudian ada ajaran tentang karunia lidah dan nubuatan, ajaran palsu dan gnostik. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, gereja mengalami penolakan dari agama-agama yang berasal dari tradisi masyarakat sekitar. Nah, ini banyak terjadi mungkin ya pada awal-awalnya gereja terbentuk, gereja perdana, mungkin agama-agama yang berasal dari tradisi keyakinan sekitar, keyakinan kepercayaan masing-masing itu menolak gitu, nggak penting ini adanya gereja itu ya. Kemudian yang ketiga, gereja menghadapi tantangan secara politis dari pemerintah Romawi. Iya, pada saat itu ya pemerintah Romawi yang dipimpin oleh seorang kaisar itu, gereja, orang-orang yang bergereja tersebut tidak mau memberikan kemenyan pada patung kaisar. Nah, kalau kita lihat sekarang itu sama dengan menyembah berhala ya. Kemudian gereja dianggap membangkang. Jadi siapa orang yang tidak mau membuat kemenyan pada patung kaisar itu dianggap seorang yang pembangkang. Iya, jadi orang yang seperti itu banyak dibunuh. Banyak orang Kristen yang dibunuh ya. Misalnya itu si Ignatius dari Antioquia, Polikarpus dari Smyrna dianiaya di bawah pemerintahan Kaisar Markus dan Justinus. Oke anak-anak, ada juga nih kaisar yang memang dikatakan kejam juga, yaitu namanya Kaisar Nero. Kaisar Nero ini membakar sebagian daerah yang ada di Roma. Nah, ternyata saking jahatnya dia menghasut orang-orang Roma itu
agar menyalahkan orang Kristen atas kebakaran yang terjadi. Iya, nah makanya orang-orang Roma tersebut marah kepada orang-orang Kristen itu, kepada orang-orang yang masuk ke dalam gereja perdana itu. Banyak orang Kristen yang dihukum mati secara kejam, diadu dengan singa, dan yang paling kejamnya mereka itu dijadikan obor hidup untuk menerangi arena pertandingan gladiator di malam hari. Nah, pada zaman dahulu kan mereka sering yang namanya mengadu gladiator ya, seperti judi, manusia ini dengan manusia ini mereka satukan, kemudian mereka suruh berantem, siapa yang paling kuat itu yang akan menang. Nah, yang jadi obornya itu tadi orang Kristen pada saat yang ada di situ ya. Nah, anak-anak sekalian, banyaknya tantangan yang tadi sudah Ibu jelaskan di atas itu memang berat, tetapi dengan adanya tantangan tersebut gereja itu nggak mundur. Gereja itu semakin lama semakin bertumbuh, berkembang dengan pesat. Nah, inilah yang menjadi bukti Allah melalui Roh-Nya yang kudus selalu memelihara kehidupan gereja, atau lebih tepatnya dikatakan semakin dibabat semakin merambat. Itulah ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya. Oh, ternyata materi berikutnya ini adalah tugas yang pertama. Oke, anak-anak Ibu, ini ada tugas kita nomor 1 sampai 4. Ya, Ibu rasa kalau kalian tadi mendengarkan penjelasan Ibu bisa dijawab ya. Nah, silakan kalian kerjakan tugas yang pertama ini di buku tugas kalian. Tulis di atas nama, kelas berapa, dan nomor absensinya. Kemudian difoto dan diupload ke Google Classroom. Nah, buat kalian yang tadi ingin ini mencatat ya, yang Ibu jelaskan ini, silahkan kalian boleh screenshot dan boleh kalian catat di buku catatan agamanya, biar kalian bisa membaca-bacanya ya. Nah, demikianlah penjelasan materi yang pertama, bab yang pertama ini ya, tentang turunnya Roh Kudus. Semoga kalian semakin mengerti, semakin bertumbuh dan juga berbuah ya. Nah, semangat belajar walaupun daring. Tuhan Yesus memberkati, dan silahkan setelah ini kalian boleh berdoa untuk mengakhirinya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.